Hai, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah ngeklik video saya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya doakan semoga kalian sehat walafiat semuanya, amin. Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu guys. Yang udah subscribe atau yang baru mampir nih di channel saya, silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti akan silaturahim balik ke kalian, buat silaturahim, buat sama-sama support. Oke, sepakat ya guys ya. Malam ini saya mau cerita kawan aja guys. Kebetulan kawan saya sudah membagi pengalamannya ke saya untuk dibagikan untuk kalian semuanya, agar apa yang terjadi, apa yang sudah dialami oleh teman saya ini tidak dicontoh. Karena apa? Karena teman saya ini adalah korban overstay sebagai pekerja migran. Gimana sih ceritanya? Oh, sebelumnya saya disclaimer dulu nih guys. Saya tidak ada unsur untuk menyudutkan anak overstay atau anak kaburan. Saya di sini hanya bercerita tentang pengalaman teman saya sendiri yang kisahnya menurutnya baik untuk diceritakan agar menjadikan bahan pertimbangan kalian nih yang pengen jadi kaburan atau nggak pengen overstay atau memilih hidup di luar tanpa kontrak yang resmi. Semoga video ini bisa mengurungkan niat kalian untuk menjadi bagian dari pekerja ilegal. Oke guys, langsung aja yuk. Gimana sih ceritanya? Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Hai teman-teman, nama saya Rini. Asal saya dari salah satu bagian tenggara wilayah Indonesia. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya yang pertama sudah lulus SMK dan satu lagi sedang proses magang di SMK. Saya masih memiliki orang tua yang lengkap. Ayah saya adalah seorang tukang ojek dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Saya bukan dari keluarga yang orang kaya. Saya juga hidup dalam ekonomi yang cukup lah. Tapi bagaimanapun, umur saya sekarang 28 tahun. Saya tidak ingin menjadi beban keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi pekerja migran Hong Kong. Karena saya melihat ibu saya yang semakin menua dan ayah saya yang sudah fisiknya rentan, sehingga saya ingin mengubah nasib keluarga saya menjadi lebih baik. Saya bekerja sebagai buruh migran Hong Kong. Alhamdulillah guys, saya bekerja sebagai ART di salah satu rumah, yaitu di daerah Satin. Saya di sini tidak menjaga apa-apa guys. Saya cuma bersih-bersih rumah. Dan saya tinggal dengan 2 orang syuce, atau Indonesia itu 2 orang perempuan yang belum menikah. Dua-duanya belum menikah. Dan di rumah itu 3 orang bersama saya. Satu syuce itu kerja, satu lagi dia bekerja, tapi dia bekerja di rumah. Saya tidak tahu pekerjaannya apa mereka. Yang jelas yang saya tahu setiap pagi mereka pergi bekerja pulang. Dan saya juga tidak terlalu pandai masak. Jadi job saya di Hong Kong adalah bersih-bersih rumah aja. Rumah yang saya jaga ini tidak terlalu besar. Dan termasuknya kecil lah. Tapi saya punya kamar mandi sendiri. Jadi rumah itu ada 3 kamar. Kamar saya, kamar syuce yang pertama, kamar syuce yang kedua. Tapi saya punya kamar mandi sendiri. Jadi kamar mandi saya itu misah dengan kamar mandi mereka. Jadi ada 2 kamar mandi di rumah itu guys. Singkat cerita, saya bekerja dengan normal selama 5 bulan. 5 bulan saja guys. Entah apa kesalahan saya, tiba-tiba agen saya menelepon kalau saya harus kembali ke agen. Alias saya dipecat guys. Saya di-interminate. Agen sama bos saya mungkin sudah sekongkol tanpa memberitahukan apa alasannya. Saya di situ marah guys. Tapi saya mau marah sama siapa? Alasan yang mereka kasih ke saya karena saat ini pandemi COVID dan keuangan mereka menipis sehingga tidak mampu untuk membayar saya. Apakah seperti itu alasan yang tepat? Ya saya akui guys, memang saat itu Hong Kong sedang gembar-gembarnya virus dan banyak pemecatan. Tapi saya tidak terima. Kenapa? Saya bekerja dengan baik. Kalau memang kenyataannya mereka tidak mampu untuk membayar seorang ART, harusnya mereka tidak mengorbankan saya. Karena apa?
karena saya menunggu untuk bekerja di Hong Kong dengan waktu yang sangat lama. Ini nggak adil buat saya. Agen pun tidak bisa membantu. Hanya dua pilihan. Saya mencari majikan baru dan pulang dulu ke Indonesia. Atau saya pulang ke Indonesia untuk tidak bekerja lagi di Hong Kong. Saya bingung guys. Saat itu saya benar-benar bingung. Saya pun gak terlalu banyak teman di Hong Kong. Akhirnya, saya ingat, saya melihat Facebook bahwa teman-teman di Macau terlihat seperti enak sekali bekerja. Saat ini, hari ini, saya benar-benar marah sama Hong Kong. Kenapa Hong Kong begitu kejam sama saya? Saya berniat untuk bekerja di sini. Tapi kenapa saya mendapatkan perlakuan seperti ini tanpa tahu kesalahan saya? Akhirnya, saya memberanikan diri untuk menghubungi teman saya di Macau. Oh ya guys, Macau ini bukan negara. Macau ini adalah kota. Kita sebut aja kota Macau. Karena Macau ini seperti Hong Kong, masih bagian dataran Cina, masih bagian dari negara Cina. Dan untuk ke Macau, kita hanya perlu menempuh dengan bis saja. Akhirnya, saya menghubungi teman saya yang di Macau. Saya bilang, apa boleh saya datang ke situ? Memang saat ini pandemi COVID, tapi posisi Macau itu masih bisa kita untuk mendatanginya guys. Jadi belum lockdown tuh di Macau. Sempit pikiran saya, karena saat itu saya marah sama Hong Kong. Akhirnya, saya menghubungi teman saya yang di Macau itu untuk menyiapkan tempat, karena saya akan datang ke sana, mengadu nasib di sana. Dengan harapan, saya di Macau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada Hong Kong. Ya saya tahu, memang gaji di Macau itu nggak terlalu besar. Nggak sebesar di Hong Kong guys. Setelah saya keluar dari rumah bos yang di Hong Kong, saya memiliki waktu 14 hari untuk izin tinggal di Hong Kong. Tapi saya nggak lama. Saya nggak mau menunggu sampai menghabiskan waktu lama di Hong Kong. Akhirnya teman saya bertanya yang di Macau, kamu pegang uang berapa? Ya waktu itu saya pegang uang guys. Karena apa? Karena pemecatan saya itu kan segala sesuatu tentang keuangan itu dibayarkan semuanya. Ya pada waktu itu saya megang uang sekitar 12 juta lah, hampir 6.000 dolar Hong Kong. Akhirnya teman saya, ya udah, kamu datang aja ke sini. Ya sebut aja dia namanya Lenny. Si Lenny ini, ya udah, kamu datang aja ke Macau sini, ke kosan saya. Saya nekat guys. Saya datang ke Macau. Meskipun saya belum dapat kerja di sana. Saya berharap, itu lagi, saya berharap kalau saya mendapatkan kerjaan yang lebih baik di Hong Kong, dari Hong Kong. Akhirnya, besoknya saya langsung pergi ke Macau. Dan sesampainya di sana memang benar, banyak anak-anak dari satu daerah saya di situ. Mereka menyewa kos dan tinggal di sana. Termasuk saya. Karena saya pegang uang, jadi saya ngekos di sana. Saya dikasih izin tinggal di Macau 1 bulan guys. Visa Macau saya 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu saya bisa mencari kerja di Macau ini. Sama sekali saya nggak ada niatan untuk menjadi overstay. Dan saya dari Hong Kong pun saya juga bukan kaburan. Saya memiliki paspor dan saya memiliki visa tinggal di Macau selama 1 bulan. Singkat cerita, dari satu agen ke agen, ternyata mencari pekerjaan itu nggak semudah itu. Ya, saya belum dapat kerja guys. Hampir 28 hari saya pun belum dapat kerja. Saya cuma mencari uang untuk menyambung hidup saya dengan cara mencari part time. 100 dolar, 200 dolar saya lakuin. Tapi itu pun gak setiap hari saya mendapatkan part time. Karena balik lagi, saya tidak memiliki teman yang banyak. Singkat cerita, 1 hari masa tinggal saya di Macau habis. Saya masih bisa mendapatkan 20 hari perpanjangan untuk visa tinggal saya. Akhirnya saya datang ke imigrasi Macau untuk mendapatkan visa perpanjangan saya. Alhamdulillah, saya mendapatkan visa perpanjangan tinggal di Macau. Saya pun tetap tidak patah semangat untuk mencari kerja guys. Dan rezeki belum lagi guys saya dapatkan. Ternyata sesulit ini saya mendapatkan kerja di Macau. Satu agensi lain kosong.
Alasannya karena pandemi COVID. Akhirnya 18 hari izin visa saya mau habis. Saya harus memperpanjang visa tinggal saya lagi, dan saya masih bisa diberikan 10 hari ke depan untuk perpanjangan tinggal di Makau. Pas besoknya guys, uang saya semakin menipis. Saya mengambil part time. Saya kerja di situ. Dan saya lupa untuk memperpanjang visa 10 hari kerja ke depan. Akhirnya saya overstay 1 hari guys. Mungkin saya pikir imigrasi akan memaklumi ya, karena memang waktu itu cuma setengah hari imigrasi buka kantornya. Akhirnya besoknya saya datang lagi ke imigrasi untuk mendapatkan visa tinggal saya yang sisa 10 hari lagi tuh guys. Pas nyampe imigrasi bilang ke saya, imigrasi tidak mengabulkan visa perpanjangan tinggal di Makau karena kamu adalah sudah overstay. Over berlebihan, stay tinggal. Jadi yang namanya overstay adalah kita sudah melampaui batas tinggal kita di suatu negara. Apakah ilegal? Ya. Kalau kita bekerja dengan keadaan overstay, otomatis kita adalah pekerja ilegal. Saya di situ gemetar guys. Saya takut. Saya mendengar kalau misalkan overstay itu pasti dipenjara, pasti kena denda. Sedangkan uang aja saya nggak punya guys. Akhirnya imigrasi bilang ke saya, kapan kamu pulang? Keberuntungan lagi datang ke saya guys. Dan saat itu Makau, Hong Kong, bandara terjadi lockdown. Bagaimanapun saya tidak bisa pulang. Akhirnya kebijakan imigrasi memberikan izin tinggal sementara, yaitu saya diberikan surat dan di situ ada foto saya, ada perjanjian sampai batas waktu untuk bisa pulang ke Indonesia. Dikasih izin tinggal selama 2 minggu. Jadi kalau misalkan masa 2 minggu itu habis, saya harus datang lagi ke imigrasi Makau untuk perpanjangan izin lagi. Jadi kayak tahanan luar guys, kita harus wajib lapor sebelum izin tinggal kita habis. Akhirnya saya mendapatkan 2 minggu izin tinggal guys. Saya benar-benar udah gak punya uang. Saya juga udah gak bisa bayar kos. Part time juga gak begitu banyak rumah-rumah yang mencari part time seperti kami. Akhirnya kelembutan ibu kos mengatakan ke saya, ya udah nggak apa-apa, kamu nggak kos di sini aja, nggak apa-apa, nanti bayarnya kalau kamu punya uang. Keberuntungan itu datang lagi ke saya guys. Akhirnya ada saudara saya berterima kasih kepada dia yang sudah membantu saya selama saya di Makau. Dari dia guys, saya numpang hidup. Saya kalau misalkan dia makan, saya ikut makan. Tapi kalau dia berhenti makan, ya saya berhenti makan. Pada saat itu 1 potong roti yang udah masuk ke mulut saya aja, saya sudah beruntung, sudah bahagia. Setidaknya saya bisa bertahan untuk hidup. Akhirnya ada kabar gembira guys. Ternyata program di Makau itu ada yang namanya program sembako. Jadi waktunya nggak tentu, bisa 2 minggu sekali, bisa 1 minggu sekali, 3 hari juga ada yang dikasih lagi. Jadi sembakonya itu kayak gini guys. Ada Pepsodent, ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada sabun, ada deterjen, ada telur, ada mie, macam-macam beras pokoknya. Dari sembako itu saya tertolong guys. Ya meskipun secara logika dari sembako itu nggak mencukupi lah. Kadang kita juga kan lapar. Bahkan untuk ngopi atau apapun, boro-boro buat ngopi. Saya bilang, 1 potong roti aja itu sudah saya bersyukur. Akhirnya karena saya ini merasa ditolong dan diberikan makan sama saudara saya. Dan saudara saya ini ya kebetulan dia menyewa kosan itu 1 ruangan sendiri gitu. Jadi kadang kalau misalkan dia bekerja, saya berterima kasih ke dia dengan cara memberesi tempat tidurnya. Saya bantu beres-beres kamarnya. Ya karena bagaimanapun saya dikasih makan guys. Dari situ saya bertahan hidup. Akhirnya saya ngantri untuk mendapatkan sembako itu. Kayaknya saya bahagia sekali guys.
waktu itu. Meskipun saya makan sama telur aja yang dari bantuan pemerintah itu. Tapi saya bersyukur saya ditolong gitu. Sampai pada ada di titik di mana saya, apakah saya lebih baik kabur aja, menjadi kaburan. Tapi benar-benar guys, posisinya saat itu Makau lockdown guys. Gak ada kerjaan sama sekali. Gak kerasa guys, saya menjadi overstay Makau sudah 4 bulan. Setiap saya datang ke imigrasi selalu menanyakan, kapan kamu mau pulang ke Indonesia? Saya alasan lagi ke imigrasi, nanti Pak, saya lagi tunggu kiriman uang untuk membeli tiket pesawat. Akhirnya imigrasi memberikan cop izin tinggal lagi ke saya. Saya bohong lagi sama imigrasi guys. Boro-boro saya mau menyuruh keluarga saya untuk kirim uang tiket ke saya. Saya aja merasa sedih bahwa tulang punggung keluarga sama sekali saya nggak bisa membantu keluarga saya. Jangankan untuk membantu keluarga saya bertahan hidup di sini aja sulit. Tapi saya tidak berani untuk bercerita kepada keluarga saya karena saya nggak mau membebankan mereka. Yang saya bisa tutupi adalah, saya belum gajian Ma, sabar ya. Saya belum gajian Pak, sabar ya. Hanya kalimat itu yang saya janjikan untuk keluarga saya. Padahal saya di Makau sini sedang berjuang hanya sebatas untuk bisa hidup. Akhirnya, singkat cerita, saya nggak bisa hidup seperti ini terus. Saya sudah 7 bulan di Makau. Saya juga banyak merepotkan saudara saya. Tapi alhamdulillahnya guys, selama 7 bulan saya overstay di Makau, saya belum pernah yang namanya pinjam uang sama teman. Karena prinsip saya, hidup saya ini sudah sulit. Saya sudah menyulitkan teman saya. Saya nggak mau saya dikira memanfaatkan mereka. Yaitu prinsip saya tadi. Kalau teman saya makan, saya ikut nimbrung makan. Meskipun hati saya benar-benar sedih. Kadang saya masih lapar tapi saya tahan. Kadang saya mau ngambil lagi, saya takut mereka kurang. Secukupnya saja. Ya benar guys, badan saya kurus sekali. Itu masa-masa dimana saya depresi. Akhirnya, saya pun dengan aktivitas seperti itu dengan imigrasi Makau. Saya datang lagi ke kantornya. Dan akhirnya, saat ini, saya memutuskan untuk menyerah terhadap imigrasi. Ternyata, hidup sebagai overstay itu gak selamanya enak. Iming-iming gaji besar, sama sekali saya nggak punya uang saat menjadi overstay. Akhirnya saya datang ke imigrasi Makau dan mengatakan kepada petugas di sana, Pak, saya ingin pulang ke Indonesia, tapi keluarga saya tidak bisa memberikan uang tiket ke saya. Saya nggak punya uang Pak. Kalian tahu apa yang terjadi? Petugas imigrasi menawarkan 2 pilihan kepada saya. Yang pertama, kalau kamu pengen pulang ke Indonesia dengan uang tiket pribadi, kamu akan di blacklist dari Makau 2-5 tahun. Kamu tidak diperbolehkan untuk masuk lagi ke Makau. Tapi kalau uang tiket itu difasilitasi oleh Makau, maka kamu akan di blacklist dari Makau selama 10 tahun. Bagaimana? Karena saya dengan keadaan yang setiap di jalan saya ketemu polisi selalu ditanya, KTP-nya mana? Paspornya mana? Kamu ini visanya sudah habis, tapi saya selalu menunjukkan surat tinggal dari imigrasi. Oh, mereka sudah mengerti bahwa saya ini overstay karena keadaan, bukan karena saya kabur dari majikan. Sama sekali guys, saya ke Makau, sama sekali saya tidak memiliki bos. Saya hanya beberapa kali mencoba bekerja sebagai part-time di sana, hanya untuk bertahan hidup. Akhirnya setelah join sama imigrasi Makau, saya berpikir kalau ya sudahlah, waktu itu tiket mahal guys, 2-3 kali lipat harganya karena lagi-lagi COVID penerbangan, dan itu pun gak terlalu banyak penerbangan yang membuka untuk
Hong Kong, Indonesia. Akhirnya saya mengiyakan. Baik Pak, saya menerima kalau saya di blacklist selama 10 tahun di Macau. Oke, deal ya. Akhirnya deal guys. Saya tanda tangan di situ. Saya menyatakan bahwa saya siap untuk di blacklist selama 10 tahun dan dikembalikan ke negara asal saya. Apakah ini namanya deportasi? Ya. Ini secara tidak langsung saya dideportasi dari Macau untuk kembali ke Indonesia. Saya bersyukur guys, karena saya masih berkumpul sama keluarga. Saya masih bisa bertemu sama keluarga. Saya waktu itu saya tidak terlalu banyak berpikir, karena bagi saya yang penting saya pulang ke Indonesia dengan selamat. Akhirnya jadwal penerbangan saya pun sudah ada guys, dan 2 minggu kemudian. Lalu 2 minggu apakah saya dibebaskan tinggal di luar? No, tidak guys. Saya merasakan yang namanya penjara Macau. Wow. Bertahun-tahun saya menjaga pribadi saya untuk bermoral baik, agar saya tidak tersandung dengan hukum. Akhirnya, saya pun merasakan jeruji penjara Macau. Saya masuk di penjara Macau. Bebas sih guys. Di sana ruangannya itu banyak saya bertemu dengan asal negara lain. Ada Vietnam, Thailand. Pokoknya banyak guys. Dan Indonesia itu jarang yang kena. Ada waktu itu orang Indonesia bersama saya juga, yaitu overstay. Jadi saya di penjara di Macau itu hanya untuk menunggu sampai jadwal penerbangan saya itu datang. Apakah di penjara Macau itu pegang handphone? Enggak. Handphone saya disita guys. Ya layaknya penjara aja guys. Tapi di situ saya bebas. Saya bahagia. Kalian tahu nggak kenapa bahagia? Karena di penjara Macau itu saya mendapatkan makanan gratis tanpa harus membebankan teman-teman saya, tanpa harus merugikan teman-teman saya, dan tanpa harus merepotkan mereka. Saya makan makanan penjara Macau guys. Banyak saya merenung di penjara Macau itu. Saya berpikir, saya menyesali. Iya, saya menyesal. Kenapa waktu itu saya tidak mencari bos baru lagi di Hong Kong? Secara tidak langsung saya lebih terhormat. Karena egois saya harus menanggung seperti ini. Akhirnya jadwal penerbangan saya datang guys. Dan saya pulang ke Indonesia. Macau, terima kasih memberikan saya pengalaman sebagai pekerja overstay di sana. Tapi mental saya tidak seberani itu untuk mengambil resiko menjadi pekerja ilegal. Dan Hong Kong, saya merindukan kembali. Saya rindu Hong Kong. Bahkan saya berusaha mencari informasi, apakah saya di blacklist dari Hong Kong. Saya ingin bekerja kembali ke Hong Kong. Buat teman-teman saya yang masih bekerja di Hong Kong, tolong, jangan hanya karena sudut pandang kita yang melihat kehidupan teman-teman kita overstay di luar sana enak, kalian berniat untuk menjadi overstay. Lihat saya, sepotong roti itu sudah menjadi rasa syukur hanya untuk bisa bertahan hidup. Jangan nekat untuk kabur dari rumah bos kalian. Kalau kalian di interminate, ikutilah proses. Kalau kalian harus pulang dulu ke Indonesia, pulanglah. Secara tidak langsung, harga diri kalian lebih terhormat. Cerita saya biarkan menjadi kenangan untuk saya sendiri. Dan kalian bisa mengambil sisi positif dari cerita hidup saya. Saya doakan kalian sukses dan bisa membahagiakan keluarga kalian di rumah. Sesampainya saya di Indonesia, saya masih melihat keluarga saya. Alhamdulillah, keluarga saya masih panjang umur. Meskipun hati saya hancur, keadaan keluarga saya masih tetap seperti itu. Bahkan, saya menjadi beban lagi untuk keluarga, karena saya cuma numpang hidup dan menjadi beban lagi untuk mereka. Untuk hidup di Indonesia, saya sekarang berjualan bensin di depan rumah saya.
Dari untung 1.000-2.000 saya kumpulkan hanya untuk bisa jajan. Dan saat ini saya hanya berharap saya bisa kembali ke Hong Kong untuk bekerja secara resmi lagi. Saya minta doanya dari kawan-kawan, semoga saya dimudahkan jalannya. Kali ini saya benar-benar tidak akan egois lagi demi masa depan keluarga saya. Untuk orang tua saya minta maaf. Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian. Nah, gimana guys cerita Rini tadi? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Nah, saya doakan dulu untuk Rini semoga menjadi bos bensin di Indonesia. Dan semoga rezekinya mengalir dengan deras dari manapun, dimanapun kamu sekarang berada. Dan semoga kamu bisa membahagiakan keluargamu dengan lahir batinnya. Amin ya robbal alamin. Apa sih guys yang bisa kita ambil dari cerita Rini ini? Bahwa buat kalian yang masih menjadi pekerja resmi, tolong pertahankan pekerjaan kalian. Sesulit apapun kalian bekerja dalam rumah bos, 1 tahun, 2 tahun itu waktu yang cepat guys. Tolong bertahan. Jadilah pekerja yang resmi. Jangan hanya karena kita diiming-imingi oleh teman dengan gaji yang besar atau enggak hidup yang nyaman di luar dengan bebasnya. Kapanpun kita keluar kita bisa. Kalian salah guys. Karena apa yang kita lihat dari mata itu kenyataannya nggak seindah itu guys. Makanya kalian tolong jangan menjadi overstay atau kaburan, jangan. Oke, apalagi berniat untuk menjadi paper di luar sana. Karena apa? Karena paper itu adalah kamu menggadaikan kewarganegaraan Indonesiamu itu ke negara lain. Dan status kewarganegaraanmu itu nggak ada. Dan kamu juga nggak diakui oleh Hong Kong. Meskipun kamu pemegang paper, bukan berarti Hong Kong mengakui kalian sebagai warga negaranya. Kalian salah kalau berpikir seperti itu. Hong Kong hanya memberikan izin tinggal kalian sebagai suaka. Suaka itu apa sih? Sebagai pengungsi. Jadi kamu itu mengajukan paper adalah mengajukan sebagai pengungsi di Hong Kong. Jadi hak-hak pengungsi terbatas. Iya, kalau kalian bisa mendapatkan pekerjaan di luar. Tapi kalau kalian keadaannya tidak seberani itu, kalian bisa mengikuti jejak si Rini tadi. Jangan menyiksa hidup kalian guys. Ingat, keadaan di luar itu lebih kejam daripada keadaan bos kita di rumah meskipun ngomel-ngomel terus. Jadi buat kalian yang masih bekerja secara resmi, tolong bertahan sampai finish. Oke guys, itu aja mungkin pesan moral yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga banyak pelajaran yang kita ambil. Tetap sukses, tetap semangat dan sehat-sehat semuanya. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya sampai selesai. See you next video guys, bye bye.